wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Syariah Abu Bakar SEMSI dalam ruang kuliah Perekonomian Indonesia. Baik adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di mana dalam materi ini saya akan mengajak adik-adik untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada saat ini. Dan kemudian kita juga akan melihat bagaimana proses dari pelaksanaan pembangunan itu apakah berkelanjutan atau tidak sampai saat sekarang. Nah, untuk itu sebagai pengantar tidak ada salahnya kalau kita melihat bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu bisa terlaksana jika masyarakat di negara tersebut mempercayai jika tujuannya mampu membawa pengaruh pada kesejahteraan. Indonesia yang saat ini tergolong sebagai negara berpendapatan menengah baru akan mencapai level pendapatan tinggi pada tahun 2038 atau 21 tahun lagi. Nah, proyeksi ini mengandaikan bagaimana pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu dari 2017 sampai dengan 2045, di mana di sana diproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi itu berada pada 5,1% per tahun. Nah, adik-adik, proyeksi tersebut merupakan rancangan visi pembangunan Indonesia di tahun 2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan Bappenas. Terdapat sedikitnya 2 skenario dalam rancangan visi pembangunan tersebut, yakni adanya skenario dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada pada kisaran 5,1% per tahun dan juga ada pada kisaran 5,4% per tahun. Untuk itu, demi mewujudkan hal tersebut perlu ada konsep modern dalam memaknai inti dari ilmu pembangunan ekonomi Indonesia tersebut. Pembangunan yang dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pribadi setiap orang perlu selaras dengan kondisi sosial masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pembangunan tak selalu menggunakan pendekatan tradisional, yaitu pertumbuhan ekonomi nasional atau peningkatan pendapatan per kapita. Tahukah kalian, tetapi sebaliknya bahwa pembangunan itu dapat dilihat dari segi perspektif yang lebih besar mengenai penciptaan lingkungan kondusif bagi terwujudnya harapan warga secara penuh termasuk dengan aspirasinya. Nah, untuk itu kita bisa melihat bahwa dalam materi ini kita akan membahas tentang bagaimana negara, pemerintah, dan kesejahteraan rakyat bekerja di dalam proses pembangunan tersebut. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana negara dan aktivitas bisnisnya. Dan kita juga akan melihat bagaimana elemen yang menyebabkan tumbuhnya pasar modal di Indonesia. Yang keempat, kita akan melihat investasi pada kawasan prioritas, dan yang kelima itu kita akan melihat negara dan kemandirian ekonomi. Yang keenam, kita akan melihat pembangunan non-ekonomi yang berdampak pada ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pembangunan atau membangun sikap entrepreneur pada rakyat Indonesia. Nah, ada 7 pembahasan atau ada 7 subtopik yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk itu kita akan langsung saja melihat pada topik yang pertama. Pada topik yang pertama ini kita membahas tentang negara, pemerintah, dan kesejahteraan rakyat. Nah, keinginan membentuk negara dengan tingkat kemakmuran yang mencukupi dan sejahtera lahir serta batin adalah merupakan cita-cita ideal sebenarnya dari setiap pemerintah di seluruh negara yang ada di dunia ini. Mengapa? Karena terwujudnya keinginan ideal tersebut akan menempatkan negara tersebut untuk mampu memiliki daya saing serta disegani oleh berbagai negara. Dan itu tidak terkecuali juga terjadi dengan negara Indonesia.
Kalau kita lihat negara Indonesia terus berbenah secara sistematis, terus melakukan perubahan di berbagai lini termasuk membentuk terselenggaranya pemerintahan yang berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh F. Isjawara bahwa pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama, di mana pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama. Keberhasilan pemerintah yang berkuasa dalam mensejahterakan rakyat, maka itu lebih jauh penting atau lebih penting guna menjelaskan bagaimana keberhasilan negara tersebut di dalam melaksanakan pembangunan ekonominya. Sehingga wajar jika banyak pihak yang menyamakan atau mengidentikan bahwa negara merupakan pemerintah atau negara adalah pemerintah. Dan kemudian mereka juga mengartikan bahwa pemerintah adalah negara. Oke, lebih lanjut ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa negara itu adalah pemerintah atau pemerintah adalah negara. Hal ini telah dikemukakan oleh para pakar yang menggeluti bidang tersebut secara intens. Ada salah satu pakarnya itu kita kenal dengan nama Profesor Lasky, di mana Profesor Lasky mengemukakan hal ini sebagai berikut. The state is for the purpose of practical administration the government. Dan juga ada Profesor Soltau mengemukakan pendapat yang sama, di mana sang profesor mengatakan bahwa kalau kita tinjau dari sisi praktis, pemerintah adalah identik dengan negara. Dan kalau kita lihat lagi lebih jauh, dalam hal ini si Profesor Soltau itu sebenarnya mengutip kata-kata dari Benedetto Croce, yang merupakan seorang ahli sejarah bangsa Italia, di mana dia berkata, "For those who seek concreteness rather than abstraction, the state is nothing but the government and assumes complete reality only in the government." Nah, itu kata-kata yang dikutip oleh Benedetto Croce dari seorang sejarawan dari Italia. Nah, memang secara realistis kita dapat menerjemahkan jika pemerintah dapat berubah-ubah atau berganti setiap waktunya, dan negara adalah tetap. Nah, jadi yang berganti itu pemerintah, bukan negara. Siapapun yang memegang pemerintahan pada saat itu, tetapi negaranya tetap sama. Namun jika kita tegaskan bahwa pemerintah yang berkuasa itu memiliki peran dalam memberi warna bagi negara tersebut, jelas bahwa itu merupakan sesuatu hal yang memang lazim kita lihat ketika terjadinya pergantian dari pemerintahan. Kalau kita lihat bagi negara Indonesia yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian rakyat, di mana hal tersebut telah ditegaskan dan tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita bisa lihat pada pasal 33 dan 34 dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana beberapa pasal dalam undang-undang tersebut sudah mengalami perubahan atau diamandemen. Oleh sebab itu, marilah kita lihat teks asli dari pasal 33 dan 34 yang belum diamandemen, yang merupakan ide serta pemikiran asli dari para the founding leaders kita. Nah, mari kita lihat. Yang pertama itu ada pada pasal 33. Isi dari pasal 33 itu adalah yang pertama, ayat 1 itu menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian ada pasal 2 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir dari pasal 33 yaitu ayat 3 menyebutkan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya kalau kita lihat pada pasal 34 berbunyi bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu adalah bunyi dari pasal 33 dan 34 sebelum mengalami amandemen.
Bagaimana dengan pasal 33 dan 34 setelah mengalami amandemen? Setelah mengalami amandemen, kedua pasal tersebut ada penambahan pasal sebagaimana kita lihat bahwa pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Dan ayat yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kemudian ada tambahan di pasal keempat setelah mengalami amandemen. Ada tambahan pada ayat keempat ya. Pada ayat keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan pasal 33 setelah mengalami amandemen bukan hanya penambahan pada ayat keempat, tetapi di sana juga ada penambahan pada ayat kelima, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nah, itu pasal 33 yang tadinya hanya berisi 3 ayat ya, kemudian setelah diamandemen ditambahkan 2 ayat pelengkap di dalam pasal 33 tersebut. Nah, seperti disebutkan tadi bahwa bukan hanya pasal 33, tetapi juga di sana ada pasal 34. Pasal 34 juga mengalami amandemen. Kalau di sana pada aslinya menyebutkan bahwa dalam pasal 34 itu disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu dalam teks asli. Maka setelah mengalami amandemen di sana disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, itu menjadi ayat 1. Ayat 2 adalah negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ditambah lagi dengan ayat yang ketiga yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dan terakhir ada penambahan ayat keempat dari pasal 34, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang ya. Nah, kemudian Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Dalam setiap sila-sila yang tersebutkan tentang butir-butir yang harus diamanatkan oleh pemerintah selanjutnya, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu sila kelima, di mana di sana disebutkan sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan serius yang dapat kita ajukan kepada pemerintah saat ini adalah, apakah pemerintah telah mampu menjalankan amanah yang digariskan dan ditegaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh? Menurut hemat kita, usaha ke arah itu memang terus dilakukan oleh pemerintah, dan ini memang sebuah proses yang mungkin harus kita hargai bersama dan kita dukung bersama. Memang kalau kita lihat zaman telah banyak berubah ya. Namun penegasan akan konsep serta ide dari para the founding leaders ya, para the founding leaders itu pasti masih tetap harus dipenuhi gitu ya. Termasuk cita-cita untuk membangun negara yang mandiri. Walaupun berbagai pemikiran baru dan ide-ide baru terus dilahirkan, namun semua itu tetap harus berada pada koridornya, harus berada pada tujuan, rencana, dan cita-cita pembangunan bersama. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Lester J. Seligman yang menyebutkan bahwa dalam hal ini pembangunan harus diartikan sebagai suatu kebijaksanaan pengasimilasian setiap nilai-nilai baru, di mana menuju suatu kemampuan yang mandiri untuk dapat bertahan dan berkembang secara wajar. Pembangunan yang terencana menuntut adanya pengorganisasian dan rasionalisasi alokasi sumber-sumber yang selaras dengan tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, ada pesan bijak dari para politisi senior bahwa proses berlangsungnya pembangunan haruslah selalu dikawal
Jangan memberi blank check kepada pemerintah, dan pemerintah juga harus memberi ruang kepada rakyat untuk menyampaikan bagaimana aspirasi politik mereka, yaitu di mana aspirasi politik tersebut dapat disampaikan melalui wakil-wakil yang dipilih secara general election dengan model direct election atau pemilihan langsung. Nah, adik-adik mahasiswa, ada yang harus diingat bahwa para wakil-wakil yang terpilih yang merupakan tokoh-tokoh politik, mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda atau difference background. Dan ini tentu dapat memberi pengaruh pada proses berlangsungnya pemerintahan di kemudian hari. Nah, atas dasar itu, maka penafsiran dari pendapat politisi senior tersebut bahwa proses berlangsungnya pembangunan harus terus dikawal, juga harus diawali dari awal dalam bentuk memahami dengan baik setiap tokoh-tokoh politik yang diangkat atau yang menjadi perwakilan di parlemen. Hal ini terlihat sebagaimana dikemukakan oleh Lester J. Seleman, yaitu dia menyebutkan atau mengatakan bahwa sebagai indikator pembangunan dan perubahan, maka proses pengangkatan tokoh-tokoh politik sangat besar artinya. Sebab ia akan memaparkan beberapa komponen perubahan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selain itu, proses tersebut juga menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi yang beranjak dari pola agraria ke arah ekonomi yang bertulang punggung pada kekuatan industri, serta dari tipe masyarakat pedesaan ke arah konsentrasi kegiatan ekonomi dan politik serta pemerintahan di pusat-pusat perkotaan. Dan lebih lanjut, Lester J. Seleman masih menyebutkan bahwa hal yang tak boleh diabaikan adalah bahwa bagaimana proses pengangkatan tokoh-tokoh politik yang juga akan mengakibatkan pergeseran di sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya kita akan dapat memahami bahwa keputusan untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat itu merupakan investasi awal dalam menjaga stabilitas politik di suatu negara. Beberapa contoh jelas ketika rakyat tidak sejahtera atau berada dalam kondisi ekonomi krisis serta terjadi demonstrasi di mana-mana dan pemerintah yang berkuasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini. Sementara itu pada masa awal kampanye, setiap calon selalu mengkampanyekan akan memberi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat, ya. Demikian. Oke, next kita lihat bagian yang kedua, yaitu tentang negara dan aktivitas bisnis. Nah, ada keeratan yang kuat antara investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. Pembuat kebijakan investasi yang dirancang dan dilaksanakan oleh suatu negara tentu akan mempengaruhi jalannya pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di negara tersebut. Pada suatu negara, pada umumnya ada banyak sektor yang terlibat dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Jika kita melihat pada negara Indonesia dengan data yang bersumber dari Companies Classification by ACVIN, maka ada 12 perusahaan yang tergabung dalam berbagai sektor-sektor ekonomi. Nah, di sini dengan kata lain dapat kita tegaskan bahwa kedua-belah sektor ekonomi tersebut sebenarnya telah mempengaruhi jalannya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat sekarang dan juga di masa yang akan datang. Maka dengan begitu wajar jika pemerintah atau government selaku pemegang otoritas kekuasaan berkewajiban untuk melindungi dan menjaga setiap perusahaan yang sudah go public tersebut. Mengapa itu harus dilindungi? Karena perusahaan yang sudah go public tersebut kalau tidak dilindungi maka mereka akan tidak mampu untuk mengikuti persaingan di pasar dunia. Selain itu juga agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat terus melakukan aktivitas produksinya. Karena secara tidak langsung itu juga akan menambah devisa negara. Kalau begitu, bagaimana kita memahami tentang pengertian devisa di sini? Pengertian devisa di sini bisa dipahami juga seperti dalam bentuk pajak yang akan diterima oleh negara yang terakumulasi di dalam APBN
ya di dalam APBN setiap tahunnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada klasifikasi perusahaan-perusahaan yang terdapat di dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut go public ya melalui Bursa Efek Indonesia dan diharapkan mampu memberikan tambahan devisa bagi negara Indonesia. Kalau kita lihat di sana ada agriculture, forestry and fishing, kemudian ada animal feed and husbandry, kemudian ada mining and mining service, construction, ya, kemudian ada manufacturing, kemudian ada transportation services, ada communication, ada wholesale and retail trade, kemudian ada banking, credit agencies, credit agencies other than bank, kemudian ada securities, insurance and real estate ya. Kemudian ada hotel and travel services, ada juga holding and other investment companies dan the others ya atau lain-lain. Nah, ini adalah klasifikasi perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin go public bisa langsung untuk mendaftarkan perusahaannya untuk menjual saham agar bisa go public di pasar dunia. Nah, berdasarkan tabel ini kita bisa melihat bahwa perusahaan dalam kategori manufacturing adalah yang paling terbesar, di mana hal itu mencakup food and beverage, ada tobacco manufacturers, kemudian ada textile mill product, kemudian ada apparel and others textile products, ada lumber and wood products, ada paper and allied products, kemudian ada chemical and allied products, ada adhesive, plastic and glass products, ada cement, metal and allied products, kemudian ada fabricated metal products, ada stone, clay, glass and concrete products, ada machinery, cable, electronics and office equipment, automotive and allied products, photographic equipment, pharmaceuticals dan consumer goods. Nah, itu adalah bagian dari perusahaan dan yang paling besar itu berada pada kategori manufacturing. Kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan manufacturing, adapun pengertian dari manufacturing itu sendiri adalah pabrik. Jika dilihat pada dinamika pasar modal Indonesia, maka data perusahaan-perusahaan yang tercapai dapat saja suatu saat berubah dari jumlah yang ada. Misalnya, pada tahun yang lalu berjumlah 330 buah perusahaan, namun pada tahun sekarang jumlahnya mengalami penurunan, seperti hanya sebanyak 327 buah perusahaan saja. Nah, dalam kasus seperti ini artinya ada 3 buah perusahaan yang telah dikeluarkan dari pasar modal. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa setiap waktunya angka-angka perusahaan tersebut dapat berubah setiap waktu, baik bertambah atau berkurang, dan itu terjadi dengan sebab-sebab tertentu, baik disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Sehingga bagi perusahaan yang namanya tidak lagi tertera dan atau tidak tercatat di dalam bursa efek ya, itu berarti perusahaan tersebut telah mengalami delisting ya. Oke, kemudian ini adalah masih untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan itu bisa berkembang ya. Dalam klasifikasi perusahaan itu tentu sangat dipengaruhi oleh struktur PDB dan pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran di Indonesia. Mengapa demikian? Karena barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan itu sangat mempengaruhi PDB. Mengapa sangat mempengaruhi PDB? Karena kita tahu untuk menghitung PDB itu yang merupakan pendapatan nasional
itu dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan atau dengan 3 pendekatan. Salah satu pendekatannya itu adalah dengan melihat atau menghitung dari jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, selain melihat dari produksi, salah satunya juga melihat dari pola konsumsi atau permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Nah, di sini pada tabel ini kita melihat bagaimana konsumsi rumah tangga, kemudian ada pembentukan modal tetap bruto, kemudian ada ekspor, ada konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, kemudian ada juga bagaimana pola impor. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana struktur PDB dan pertumbuhan ekonomi itu saling berpengaruh. Kalau kita lihat contohnya seperti dalam hal ini adalah bagaimana konsumsi rumah tangga dengan struktur PDB-nya sebesar 55,56% ternyata mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93%. Untuk pembentukan modal tetap bruto, ya, kita lihat dalam struktur PDB itu sebesar 31,87% dan itu mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 7,11%. Kemudian ada ekspor. Nah, ini dia yang dimaksud dengan perusahaan yang berhasil go public dan mampu mendatangkan devisa yang tinggi bagi pemerintah kita, yaitu dari ekspor. Saudara lihat pada ekspor itu struktur PDB-nya hanya sebesar 20,50%. Tetapi pengaruh yang dia berikan terhadap pertumbuhan ekonomi itu paling besar, yaitu sebesar 17,27%. Ya, bila dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto, konsumsi pemerintah, kemudian konsumsi lembaga non-profit dan juga dari impor. Nah, sayangnya ya, pertumbuhan yang didukung oleh ekspor ini kalau diikuti oleh impor yang tinggi, maka itu akan menyebabkan struktur PDB minus atau berkurang ya. Dalam hal ini, dalam data ini menunjukkan berkurang sebesar min 18,82%, sehingga pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa berjalan sebesar 15,9%. Nah, demikian ya, Dek. Oke, kita lihat lagi untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang elemen yang menyebabkan tumbuhnya pasar modal ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang perusahaan-perusahaan go public yang kemudian bisa didaftarkan di dalam bursa efek atau pasar modal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana elemen yang menyebabkan tumbuhnya pasar modal. Nah, pasar modal di suatu negara telah dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran untuk melihat maju mundurnya dinamika bisnis yang terjadi di sebuah negara. Bahkan beberapa pengamat mengatakan jika ingin melihat dinamika ekonomi suatu negara, kita dapat melihatnya dari sisi dinamisnya pasar modal negara tersebut. Di mana secara konsep fiskal disebutkan bahwa semakin tinggi aktivitas bisnis perusahaan, maka pengharapan akan pendapatan dari fiskal atau pajak juga diharapkan terjadi meningkat atau terjadi peningkatan. Dan begitu pula sebaliknya, pendapatan fiskal akan menurun jika aktivitas bisnis perusahaan menurun. Lebih lanjut kita lihat bahwa secara catatan bahwa setiap perusahaan yang tergabung di dalam Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BEI adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki eksistensi penjualan produk yang tinggi di pasar domestik dan juga di pasar internasional. Pemerintah memiliki peran sentral dalam membentuk serta mendorong suatu pasar modal yang menjadi pengharapan berbagai pihak, termasuk menciptakan elemen-elemen pendorong pembentukan pasar modal yang tumbuh berkembang sesuai pengharapan dari berbagai pihak. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Michael P. McClelland, dia mengatakan bagaimana adanya elemen yang menciptakan tumbuhnya pasar modal, ya. Jadi menurut Michael P. McClelland, elemen yang menciptakan tumbuhnya pasar modal itu
ada 4. Yang pertama yaitu adanya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan peluang yang terdapat di pasar modal serta manfaat lain dari kepemilikan saham. Kemudian yang kedua, perkembangan prasarana pasar modal seperti majunya teknologi informasi yang mendorong tumbuhnya sistem perdagangan elektronik, clearing, pendaftaran saham, dan lain-lain. Dan yang ketiga, elemen yang ketiga itu adalah bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan guna terciptanya kepercayaan masyarakat. Kemudian adanya perlindungan pemodal dan juga bagaimana dengan kemandiriannya. Serta elemen yang keempat menyebutkan bahwa adanya program privatisasi yang mendorong penawaran dan permintaan saham. Nah, adik-adik mahasiswa, untuk mewujudkan suatu pasar modal seperti yang disebutkan di atas, maka perlu diperhatikan bagaimana mekanisme atau ketersediaan dari infrastruktur pasarnya, ya. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak dapat dipungkiri dalam era persaingan dan globalisasi saat ini memang sudah mengharuskan suatu pasar modal memiliki kelengkapan infrastruktur yang memiliki daya saing dengan berbagai pasar modal di berbagai negara lainnya. Jika tidak, maka pasar modal Indonesia akan selalu kalah saing dengan negara yang lain. Nah, infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila dilengkapi dengan unsur pengawasan self-regulatory organization atau disingkat dengan SRO, ya. Kemudian juga di sana dilengkapi dengan clearing, penyelesaian dan penyimpanan yang baik. Dalam hal ini terdapat 2 komponen utama dalam mengatur pasar modal. Yang pertama yaitu hukum dan perundangan yang umumnya diemban oleh regulator pasar modal seperti SEC di Amerika Serikat dan Bapepam di Indonesia. Yang kedua adanya self-regulatory organization atau SRO, ya, di mana kepada SRO didelegasikan kekuasaan regulator dan pendelegasian kekuasaan yang dimaksud pada saat ini telah menjadi tren dan yang lain disebut sebagai SRO model. Pendelegasian kekuasaan dilaksanakan dengan disertai oleh pengawasan pemerintah. Dictionary of Finance and Investment Term mendefinisikan bahwa SRO sebagai sesuatu yang disetujui oleh regulator pasar modal guna penegakan praktek bisnis di dalam pasar surat berharga maupun di dalam pasar berjangka yang wajar, etis, dan efisien. Hal ini dimaksud merupakan peraturan investasi atau sekuritas yang mewakili semua badan usaha dalam pasar OTC atau over the counter seperti NSD, National Association of Securities Dealer, dan bursa saham dan bursa komoditas. Sehingga banyak pakar ekonomi di seluruh dunia yang menyepakati jika tumbuh dan berkembangnya pasar modal di suatu negara akan menggambarkan bagaimana kondisi tinggi rendahnya geliat ekonomi di negara yang bersangkutan, ya Dek. Oke, itu tadi tentang pembahasan mengenai topik elemen yang menyebabkan mengapa tumbuhnya pasar modal. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan melihat pada materi yang keempat yaitu investasi pada kawasan prioritas. Nah, kalau kita sudah bahas tentang bursa saham, sekarang kita akan melihat bagaimana peranan investasi yang ada di kawasan prioritas itu. Kita tahu bahwa salah satu keputusan investasi yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat ini adalah sebuah keputusan investasi yang mencakup kawasan prioritas. Apa yang dimaksud dengan kawasan prioritas? Kawasan prioritas itu adalah daerah yang harus diperhatikan dan beberapa daerah lain yang dianggap tertinggal dibandingkan kawasan lain di wilayah Indonesia.
seperti kawasan timur Indonesia misalnya, atau disingkat dengan KTI. Kemudian juga ada wilayah perbatasan. KTI mencakup Pulau Sulawesi dan Papua serta beberapa wilayah seputar itu. Adapun wilayah perbatasan itu mencakup seluruh wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain seperti Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nah, bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sebenarnya tidak hanya harus dilakukan oleh Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah saja. Namun, kawasan timur Indonesia atau KTI juga dapat dijadikan sebagai salah satu lumbung ketahanan ekonomi nasional. Kalau kita lihat dari hasil data statistik, di sana menunjukkan bagaimana terdapat sumber potensi bahari pada KTI atau kawasan timur Indonesia yang sangat luar biasa. Dan itu juga termasuk potensi non-bahari seperti tambang, oil, gas, hutan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, pada kawasan perbatasan dapat pula kita lihat dengan jelas bagaimana orang Indonesia yang tinggal di perbatasan Malaysia cenderung hidupnya bergantung pada ekonomi dari negara Malaysia. Realita ini sangat terasa di mana sejumlah mata uang ringgit Malaysia dijadikan sebagai alat tukar. Artinya, uang rupiah tidak lagi menjadi mata uang dominan dalam transaksi di daerah perbatasan karena mereka cukup dipengaruhi oleh daerah lain yang menjadi daerah perbatasan seperti tadi. Bagaimana Malaysia mempengaruhi orang-orang yang ada di perbatasan dengan Indonesia. Kondisi ini memperjelas bagaimana pemerintah seharusnya perlu mengubah kebijakan politik dalam menangani permasalahan perbatasan yang menjadi kebijakan politik yang bermuatan ekonomi, yaitu suatu keputusan politik ekonomi yang berusaha meningkatkan taraf masyarakat perbatasan seharusnya menjadi jauh lebih sejahtera. Seperti misalnya penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung ke arah tersebut. Karena memang jika dikaji secara dalam, persoalan infrastruktur itu merupakan persoalan yang sangat vital. Dalam hal ini yang termasuk dengan infrastruktur adalah prasarana transportasi. Seperti yang masuk dalam transportasi itu seperti pelabuhan, bandar udara, kemudian ada juga jalan raya, terminal, dan sebagainya. Dan ada juga prasarana pengelolaan limbah seperti IPAL atau IPAL, kemudian ada TPA dan sejenisnya. Prasarana sumber daya air seperti bendungan, saluran irigasi, drainase, dan lain-lain. Dan tidak lupa juga ada prasarana energi. Prasarana energi itu seperti pembangkit listrik, transmisi tegangan tinggi, jaringan distribusi. Termasuk di dalamnya harus ada prasarana telekomunikasi dan prasarana lainnya yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sana. Nah, lebih jauh pemerintah juga sudah selayaknya ikut memperhatikan bagaimana peningkatan sumber daya manusia dari masyarakat yang tinggal di sana. Sebagai bahan telaah bagi kita semua, maka kita sepertinya perlu menyimak pendapat dari Muhammad Ilham Al-Hamudi yang menyebutkan bahwa wilayah perbatasan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai ruang demarkatif, tetapi harus menjadi ruang antarmuka sosial di mana kosmopolitanisme masyarakat perbatasan dapat dilihat sebagai kekuatan untuk membangun halaman muka NKRI yang sejahtera. Nah, sehingga pada prinsipnya pembangunan daerah perbatasan bukan hanya persoalan keputusan ekonomi semata, namun lebih dari itu, yaitu termasuk persoalan nasionalisme. Ada juga di sana persoalan idealisme, harga diri, dan spirit of patriotism. Banyak sudah WNI atau warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri, khususnya di wilayah Malaysia. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami penyiksaan fisik dan bahkan lebih kejam dari itu. Nah, kalau kita melihat kepada hal tersebut, maka
kita harus menghargai pada keinginan pemerintah dalam menyalurkan sejumlah dana yang cukup besar untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah perbatasan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional atau disingkat dengan KSN yang dapat dilihat dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Juga tentunya tidak terlepas dari sudut pandang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Sehingga akumulasi permasalahan di kawasan perbatasan akan menjadikan kawasan semakin tertinggal. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini akan terjadi karena tidak lepas dari beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya warisan paradigma pembangunan di masa pemerintahan Orde Baru sampai dengan era reformasi yang memang sangat kurang perhatian terhadap kawasan tertinggal atau kawasan terpencil dan kawasan terluar, atau kita sebut dengan daerah perbatasan. Kemudian permasalahan yang kedua adalah letak geografis yang tidak menguntungkan dan rentang kendali yang jauh sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dengan baik. Sementara itu di sisi lain terbentuknya daerah otonomi baru atau DOB di kawasan perbatasan belum mampu membawa kesejahteraan masyarakat dan justru hal tersebut akan membebani keuangan pemerintah pusat. Kemudian kalau kita lihat lagi masalah selanjutnya yaitu yang ketiga, bagaimana kegiatan sosial dan ekonomi tidak mampu berkembang karena infrastruktur penunjang yang tidak memadai, ya. Dan kalau kita rujuk lebih jauh lagi, ada permasalahan yang keempat yaitu terdapat keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas yang diakibatkan karena minimnya pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat. Dan yang kelima, kalau kita lihat lagi karena sulitnya transportasi justru akan mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan menuju pusat pemerintahan kabupaten menjadi sangat sulit dan berimplikasi mahalnya harga bahan kebutuhan pokok. Sementara itu di sisi lain pihak ke negara tetangga terhubung akses yang mudah dan memberikan pelayanan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Sehingga masyarakat di daerah perbatasan lebih cenderung untuk mengakses dari negara tetangga dibandingkan dari negara sendiri yang diakibatkan karena sulitnya transportasi menuju pusat pemerintahan terdekat, ya. Dan untuk masalah yang terakhir atau masalah yang keenam, negara tetangga menguasai aktivitas ekonomi pada proses pengolahan dan pada daerah hilir atau daerah pemasaran dengan bahan baku dari negara kita sehingga nilai tambah atau value added didapatkan oleh negara tetangga. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan tersebut, ya ada 6 permasalahan di atas tadi. Dari keputusan tersebut, ya, namun dari keputusan tersebut yang harus diperhatikan dalam mengucurkan dana untuk pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan adalah bagaimana menghindari timbulnya kebocoran dana dalam bentuk terjadinya tindakan korupsi. Karena harus diakui jika korupsi sampai saat ini masih dianggap sebagai bahaya laten. Karena korupsi hanya bisa diberantas secara tuntas jika ada kemauan politik yang tinggi serta serius dari para politisi kita. Karena tidak mungkin menyelesaikan kasus korupsi hanya dengan cara tebang pilih. Tetapi seharusnya menyelesaikan kasus korupsi itu harus dengan sebenar-benarnya, ya. Jadi tidak melihat siapa yang melakukan, ya, tidak pilih-pilih kasih gitu ya, atau dengan istilah lainnya disebut dengan istilah tebang pilih. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, di sini saya punya data tentang bagaimana ya daerah-daerah yang disebut dengan daerah tertinggal. Ini adalah indikator pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal. Kita lihat. Yang pertama itu adalah indikatornya itu adalah jumlah daerah tertinggal. Baseline dari tahun 2014. Kita lihat datanya dari tahun 2014 itu
ada 122 termasuk 9 DOB ya. Termasuk 9 daerah yang DOB. Oke, DOB itu adalah daerah otonomi baru ya. DOB itu adalah daerah otonomi baru. Nah, karena ini dijadikan baseline ya, maka ya 2015, 2016, 2017 dan 2019 itu NA ya 2019 itu ada 42 jumlah 42 daerah tertinggal. 2015 sampai 2017 itu tidak ada data ya, datanya tidak aktif. Kemudian kita lihat untuk rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 2014 itu sebesar 7,10%. Ya, kemudian mengalami penurunan sampai pada 2016 dan 2017 mengalami peningkatan kembali sampai di tahun 2019. Untuk persentase penduduk miskin di daerah tertinggal, kita lihat 2014 sebagai baseline-nya. Itu pada tahun 2014 terdapat 16,6%. Mengalami penurunan ya secara signifikan sampai pada tahun 2019 persentase penduduk miskinnya hanya sebesar 14,0% ya, dari 16,6% menjadi 14,0%. Kemudian ada indeks pembangunan manusia atau IPM di daerah tertinggal ya, kita lihat juga di sana mengalami kenaikan ya dari 68,5%. Dari 68,5 pada tahun 2014 meningkat menjadi 69,6 pada tahun 2019. Nah, ada 5 fase investasi asing ya, ada 5 fase investasi asing dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan atau mengejar pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal. Nah, ada 5 fase investasi asing. Yang pertama kita lihat dari tahun 1966 sampai 1973. Di sana ada yang namanya kejadian dalam bentuk pra-boom minyak. Ya, faktor-faktor ekonominya adalah arus kredit serta pinjaman bilateral dan multilateral meningkat sehingga peminjaman komersial mulai dilakukan Pertamina pada awal 1960-an. Nah, itu faktor ekonominya. Kemudian faktor-faktor politiknya adalah adanya dana asing yang memberikan kestabilan pada ekonomi Orde Baru. Sehingga Soeharto menolak batasan material dalam melakukan konsolidasi rezim. Kemudian masa bulan madu Orde Baru sangatlah singkat. Kemudian fase yang kedua itu pada tahun 1974 sampai 1982. Di sana terjadi bom minyak. Mengapa terjadi boom minyak? Kalau 66 sampai 73 pra-boom minyak, maka di atas 73 atau 74 sampai 82 terjadi bom minyak. Di sana mengapa terjadi? Karena ada faktor-faktor ekonomi berupa puluhan miliar dolar diperoleh dari sektor migas, kemudian bantuan asing tetap memainkan peranan penting, ditambah dengan pinjaman-pinjaman komersial dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara. Dan di sana juga dipengaruhi oleh faktor politik, yaitu adanya budaya patronase tumbuh dengan pesat, kemudian demobilisasi politik dimulai saat Soeharto menghancurkan gerakan mahasiswa, membredel koran, majalah, dan mulai menggunakan penembak misterius atau Petrus. Kemudian pada tahun 1983 sampai 1987 situasi perekonomian ya pasca bom minyak, kita lihat dari faktor ekonomi harga BBM menurun tajam. Bantuan khusus dari Jepang dan sumber-sumber bilateral serta multilateral lainnya dalam bentuk injeksi miliaran dana segar untuk kas-kas negara mampu menopang perekonomian Indonesia. Dan dari sisi politiknya, Soeharto terpaksa mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang menguntungkan transnational capital atau TNC, kemudian mengeluarkan deregulasi dimulai, kemudian namun keluarga dan kronis Soeharto tetap terlindungi. Tak ada tanda-tanda kemajuan berarti dalam keterbukaan politik. Dan yang terakhir dari masa Orde Baru itu adalah pada tahun 1988 sampai 1997. Di sana mulai terjadinya keterbukaan ekonomi yang disebabkan oleh adanya faktor ekonomi berupa Indonesia menjadi negara pengutang terbesar ketiga di dunia. Jumlah pinjaman swasta telah menjadi substansial. Kapitalisasi BEJ atau Bursa Efek Jakarta itu melebihi aset sektor perbankan walaupun tidak berlangsung lama, ya.
Kemudian modal asing mengalir masuk dalam volume terbesar sepanjang sejarah. Krisis finansial besar-besaran dimulai pada pertengahan 1997. Dan kalau kita lihat dari faktor politik setelah ketergantungan terhadap ekspor minyak dan gas menurun, laju deregulasi juga semakin melambat. Kepentingan ekonomi Soeharto masih tidak tersentuh, tetap tidak ada keterbukaan politik, suara-suara kritik dibungkam, bahkan Soeharto bersama diktator Asia lainnya mengkritik Barat karena mengangkat masalah hak azazi manusia. Kemudian yang fase yang terakhir yaitu 1997 sampai 1999, di mana di sana terjadi krisis politik dan ekonomi. Kalau kita lihat dari ekonominya, Indonesia terseret ke dalam krisis ekonomi regional, bahkan menjadi korban terparah. Pelarian modal besar-besaran, tekanan luar biasa terhadap rupiah, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam, sehingga ekonomi berkontraksi sebesar 15% dalam tahun 1998 dan inflasi mampu mencapai 100% pada saat itu. Kalau kita lihat pada saat itu tuh yang terjadinya krisis moneter dan runtuhnya kepemimpinan dari Orde Baru, ya. Dari sisi politik terjadinya krisis dengan cepat yang menggoyang rezim Soeharto yang memang telah lemah pada saat itu. Andil faktor politik sebagai penyebab terjadinya krisis finansial lebih besar dibandingkan di negara-negara lain. Sehingga pada saat itu Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998. Nah, 5 fase investasi asing ini, data ini didapat atau bersumber dari Jeffrey A. Winters dalam bukunya yang dia tulis dengan judul Dosa-dosa Politik Orde Baru, halaman 117 sampai 118. Dalam Tentara yang Gelisah, hasil penelitian YIPIKA tentang posisi ABRI dalam gerakan reformasi diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1999, ya. Oke, next kita lihat yang kelima adalah negara dan kemandirian ekonomi. Kemandirian yang juga dicantumkan dalam ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dapat diterangkan lebih jauh bahwa proses pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional harus berpijak pada kekuatan sendiri dan tidak boleh menggantungkan diri pada kekuatan dari luar. Kemandirian ini meminjam bahasa dari Bung Hatta berarti bahwa pembiayaan ekonomi nasional dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Jika tidak mampu, maka bisa berutang, baik dari pihak swasta dalam dan luar negeri. Sepanjang tidak mengikat dan jika masih tidak memungkinkan, maka boleh menjalin kerjasama berupa production sharing yang saling menguntungkan dan tentunya dijalankan secara adil. Nah, adik-adik, suatu negara yang memiliki kemandirian ekonomi menyebabkan negara tersebut tidak lagi memiliki ketergantungan tinggi pada impor. Secara teori, impor terjadi pada saat suatu produk tidak mampu diproduksi oleh negara tersebut. Sehingga kemampuan memproduksi suatu negara menyangkut dengan kreativitas yang dimiliki oleh bangsa tersebut, yaitu semakin tinggi kreativitas maka semakin jauh ketergantungan pada impor. Salah satu sebab ekonomi suatu negara ikut terlibat dalam kondisi imported inflation adalah karena faktor ketergantungan pada impor yang sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat, Indonesia pernah mengalami imported inflation yaitu pada tahun 2005 hingga pada tahun 2007. Pada saat itu kita sangat khawatir pada kasus subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat. Dengan asumsi kekacauan ekonomi Amerika Serikat bisa ikut mendorong timbulnya kekacauan pada ekonomi Indonesia kala itu, ya. Karena terguncangnya ekonomi Amerika Serikat, maka beberapa perusahaan yang memproduksi barang yang selama ini dijual ke negara Indonesia otomatis akan terhenti sehingga akan menaikkan harga barang tersebut di dalam negeri. Atau kalau kita lihat kasus naiknya harga kedelai di pasaran yang pernah terjadi yang juga disebabkan karena kedelai yang dijual di Indonesia kebanyakan berasal dari Amerika Serikat.
Sehingga atas dasar hal itu, maka dibutuhkanlah keputusan yang bersifat ekonomi politik yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia serta membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Keterlibatan mafia bisnis tentu ada ya, termasuk salah satu penghambat terjadinya kemandirian ekonomi dalam negeri karena adanya aktivitas dari mafia bisnis. Lebih lanjut, kalau kita mencoba mengkaji lebih dalam mengapa produk asing bisa masuk dan dijual bebas di dalam negeri, salah satu alasannya adalah karena kekuatan politik untuk memproteksi bisnis dalam negeri itu masih sangat rendah. Namun di sisi lain kita juga harus melihat jika produk Indonesia dianggap juga tidak sanggup memiliki daya saing yang tinggi di pasar dalam negeri. Cina misalnya, Cina dengan produk yang dimiliki telah membanjiri pasar dunia, tidak terkecuali di Indonesia ya. Nah, di sini kita harus belajar bagaimana membuat produk kita itu memiliki daya saing di dalam negeri. Ada dua syarat ya, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia bila ingin produk dalam negerinya mampu bersaing di pasar luar negeri. Yaitu yang pertama, syarat pertama ekonomi adalah bahwa setiap output yang dihasilkan harus dengan biaya produksi serendah mungkin. Syarat ini disebut sebagai efisiensi produktif. Dan kemudian ada syarat kedua, yaitu sumber-sumber daya harus dialokasikan di antara barang dan jasa. Dan juga sumber daya dikatakan tidak efisien apabila digunakan untuk menghasilkan produk yang tidak diinginkan oleh siapapun. Setiap negara berkembang selalu berusaha menuju kepada pertumbuhan ekonomi yang setingkat sama dengan negara maju. Dan dalam hal ini banyak pakar ekonomi sejak dulu telah mencoba merumuskan faktor-faktor yang bisa membawa suatu negara ke posisi negara maju, termasuk adanya konsep steady state growth atau pertumbuhan mantap. Sebelum lebih jauh, kalau kita mau memahami dan menafsirkan konsep dari steady state growth tersebut, kita terlebih dahulu harus melihat dan memahami apa yang menjadi pemikiran Profesor Kaldor ya. Saudara mahasiswa sekalian, pada 1958 ya, pada tahun 1958 Profesor Kaldor menyimpulkan adanya 6 faktor yang telah membawa ke arah pertumbuhan negara-negara maju. Keenam faktor ini ia sebut sebagai fakta khas yang harus dijelaskan oleh suatu model pertumbuhan. Nah, apa saja keenam faktor itu? Keenam faktor itu adalah yang pertama, laju pertumbuhan output nyata per jam per orang. Ya, laju pertumbuhan output nyata per jam orang cukup konstan selama periode jangka panjang. Dengan kata lain, laju pertumbuhan output dan input buruh harus tetap konstan sepanjang waktu. Faktor yang kedua adalah laju pertumbuhan stok modal cukup konstan tetapi lebih besar daripada laju pertumbuhan tenaga kerja. Dengan demikian, rasio modal buruh akan meningkat sepanjang waktu. Nah, faktor yang ketiga yaitu laju pertumbuhan stok modal dan laju pertumbuhan output nyata adalah hampir sama. Jadi, kalau kita lihat rasio modal output tetap dan tidak menunjukkan kecenderungan yang pasti sepanjang waktu. Lebih lanjut kita melihat faktor keempat, yaitu tingkat keuntungan yang didefinisikan sebagai rasio keuntungan atau P terhadap stok modal yang dilambangkan dengan K cukup konstan dalam jangka panjang. Dengan rasio modal output yang konstan berarti sumbangan buruh dan modal di dalam output nasional relatif juga akan menjadi konstan. Yang kelima, laju pertumbuhan output per orang dapat berubah secara mencolok dari satu negara ke negara lainnya. Dan yang terakhir, ya, faktornya adalah perekonomian yang peranan keuntungan di dalam pendapatannya besar cenderung memiliki rasio investasi yang tinggi terhadap output. Nah, apa yang disampaikan oleh Profesor Kaldor ini yang menyimpulkan adanya 6 faktor sebagai fakta yang khas ya.
itu disambung ya oleh Jingan, di mana lebih jauh ML Jingan mengatakan bahwa jadi berdasarkan pengertian 6 fakta khas ini, suatu perekonomian disebut berada dalam keadaan mantap apabila output, kesempatan kerja, dan stok modalnya tumbuh secara eksponensial dan rasio modal outputnya konstan. Menurut Mead, dalam keadaan pertumbuhan mantap, laju pertumbuhan pendapatan total dan laju pertumbuhan per kapita adalah konstan dengan penduduk yang berkembang pada laju proporsional konstan dan dengan tanpa perubahan dalam laju kemajuan teknik. Sehingga secara realita, untuk mewujudkan semua ini bukanlah merupakan sesuatu hal yang mudah, apalagi dalam kondisi negara berkembang seperti Indonesia, di mana para pakar ekonomi sering berbenturan pendapat dengan kaum politisi dalam menetapkan semua kebijakan ekonomi. Ada yang menyebutkan bahwa pihak ekonom sering tidak memahami kondisi dan realita di lapangan, dan bahkan ketika seorang ekonom duduk di kursi jabatan strategis, ia akan melakukan perubahan peraturan karena menurutnya jika itu tidak diubah maka bisa menghambat jalannya kebijakan ekonomi. Tetapi apa yang terjadi? Dampak perubahan itu sebenarnya telah menimbulkan pergeseran politik yang panjang dan berbelit. Boleh kita mengharap setiap kebijakan itu akan berjalan apa adanya. Namun negara yang demokratis seperti Indonesia akan ada banyak yang akan ikut bicara, baik orang tersebut mengerti sangat mengerti, atau tidak mengerti sama sekali, atau hanya mengerti sedikit. Nah, di sini seorang ekonom dituntut untuk paham kondisi di lapangan. Dengan kata tegasnya, ekonom yang baik adalah ekonom yang paham tentang ekonomi politik. Nah, sehingga lebih lanjut kita bisa katakan bahwa referensi dan perhitungan ekonometrika akan menjadi sangat tepat ketika dihitung, namun referensi pendekatan politik sangat perlu untuk dipertimbangkan, untuk dimasukkan ke dalam perhitungan tersebut. Boleh jadi seorang ekonom yang baik dan cerdas telah mengambil kebijakan yang baik dan tepat. Namun ketika kondisi pergerakan politik tanpa ia sadari, maka ia telah berubah dari posisi orang baik menjadi orang bersalah, dan mungkin lebih jauh bisa saja menjadi seorang tersangka. Nah, dalam konteks ini menyelesaikan masalah ketika masuk ke ranah politik menjadi jauh lebih sulit dibandingkan ketika hanya masuk dalam ranah ekonomi saja. Sehingga boleh kita buat kesimpulan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai persyaratan yang dikemukakan tersebut harus diimbangi oleh pemahaman politik, baik kondisi politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Nah, dengan tujuan agar kebijakan tersebut menjadi mulus adanya, ya. Nah, demikian Dek, dan selanjutnya kita akan melihat yang keenam, yaitu bagaimana pembangunan non-ekonomi yang akan berdampak kepada ekonomi. Nah, kalau pada bagian ini ya, pembangunan non-ekonomi yang berdampak pada ekonomi itu, kita akan melihat bagaimana proses suatu pembangunan itu akan dikatakan seimbang. Ya, akan dikatakan seimbang jika menempatkan dan memperhatikan pembangunan non-ekonomi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan non-ekonomi itu sebenarnya menyangkut dengan penataan sosial, politik, dan budaya yang lebih baik serta terkendali sebagai bagian pengawal dari pembangunan ekonomi. Sebuah bangsa dapat dikatakan sukses dalam pembangunan jika mampu menyeimbangkan keadaan ini. Nah, kalimat ini atau bahasan ini atau anggapan ini itu ditegaskan oleh Rostow, di mana menurut Rostow ya, pembangunan bukan saja mensyaratkan adanya perubahan struktural dari dominasi sektor pertanian ke arah pentingnya sektor industri, tetapi menurut Rostow juga mensyaratkan bagaimana terjadinya perubahan aspek sosial, politik, dan budaya terhadap beberapa hal-hal tertentu. Nah, adapun perubahan aspek politik
sosial dan budaya itu menyangkut pada hal-hal seperti yang pertama, terjadinya perubahan orientasi dari institusi sosial, politik, ekonomi, dari berorientasi ke dalam negeri inward looking menjadi berorientasi ke luar negeri atau outward looking. Tantangan dan peluang bukan hanya berlingkup domestik tetapi juga berlingkup internasional. Kemudian hal selanjutnya yaitu hal kedua, terjadinya perubahan orientasi penduduk dari berorientasi mempunyai jumlah anak banyak menjadi berorientasi mempunyai jumlah anak sedikit. Dan hal yang ketiga, terjadinya perubahan dalam pola menabung dan berinvestasi dari investasi yang tidak produktif ke arah investasi yang produktif. Seperti misalnya nih contohnya, menabung di perbankan, menginvestasikan pada sektor real dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kalau kita lihat terjadinya perubahan orientasi dari masyarakat dalam memilih pemimpin, di mana di sana mereka memilih berdasarkan atas keturunan menjadi berdasarkan atas kecakapan dengan menekankan pada pentingnya nilai-nilai demokratis. Jadi kalau dulu memilih pemimpin berdasarkan keturunan, maka sekarang orang lebih memilih pemimpin berdasarkan kecakapan dan kemampuan. Dan yang terakhir ya, hal yang perlu ditekankan itu menurut Rostow adalah terjadinya perubahan dalam memandang alam dari hambatan menjadi tantangan yang mendorong proses perkembangan. Kemajuan suatu bangsa juga dipengaruhi loh oleh kreativitas, termasuk kreativitas dalam berinovasi, khususnya dalam bidang produk. Nah, menurut M.L. Jingan, inovasi itu sendiri dapat terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, yaitu pengenalan barang baru. Itu merupakan inovasi yang pertama. Inovasi yang kedua adalah pengenalan metode produksi baru. Yang ketiga, pembukaan pasar baru. Yang keempat, penguasaan sumber penawaran baru, bahan mentah atau barang semi manufaktur. Dan yang kelima, pembentukan organisasi baru pada setiap industri seperti penciptaan monopoli. Lebih lanjut kalau kita lihat secara realita itu akan memperlihatkan bagaimana bangsa Cina dikenal memiliki semangat kreativitas yang tinggi. Pembuktian ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bangsa Cina yang menyebar di seluruh dunia, di mana mereka selalu terlibat dalam bisnis, baik bisnis skala kecil hingga bisnis skala besar. Lebih jauh, data juga memperlihatkan jika saat ini Cina dapat dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan bahkan beberapa pendapat menyatakan optimis jika Cina bisa menjadi salah satu kekuatan terbesar ekonomi di dunia. Dengan asumsi jika kondisi perekonomian dan lainnya bersifat ceteris paribus. Namun demikian kita juga tidak perlu pesimis ya. Pebisnis memang dapat dianggap sebagai orang yang selalu mencari peluang untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan sejauh dan sebesar apapun masalah yang akan mereka hadapi. Karena dalam keadaan kacau lah, seorang pebisnis memang diuji untuk bisa bertahan dan mampu bangkit dari krisis. Maka dari itu, peran pengusaha dalam membangun SDM kreatif memiliki peran penting. Hal ini sebagaimana dikatakan lebih lanjut oleh M.L. Jingan bahwa pengusaha didorong oleh satu, keinginan untuk mendirikan kerajaan bisnis swastanya, yang kedua, keinginan untuk menguasai dan membuktikan superioritasnya, dan yang ketiga, kesenangan membuat dan mendapatkan sesuatu atau sekedar menyalurkan kepintaran dan tenaga seseorang. Ada banyak catatan dan pembuktian penelitian yang menjelaskan bagaimana pengusaha dapat dianggap sebagai pendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi suatu negara. Termasuk salah satunya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga wajar jika negara memberi fasilitas besar dan perlindungan tinggi bagi para pengusaha. Baik dalam bentuk keringanan pajak, dalam bentuk-bentuk tertentu, dan juga berbagai kemudahan lainnya ya. Oke, itu untuk subtopik yang keenam, bagaimana kita melihat proses pembangunan berkelanjutan yang terjadi di Indonesia. Dan kita akan melihat yang terakhir yaitu bagaimana kita membangun sikap entrepreneur pada rakyat Indonesia.
Nah, pertanyaannya, siapakah entrepreneur? Entrepreneur itu adalah para wirausahawan. Para wirausahawan yang memiliki peranan penting di dalam pembangunan, karena melalui entrepreneurship ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan yang berjalan secara berkesinambungan dan ideal, ya. Nah, adik-adik mahasiswa, kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya mereka. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik seseorang atau menjadi milik seorang wirausahawan karena mereka dituntut untuk berani dan siap jika usaha yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian besar di dalam pasar. Dan ini harus dilihat sebagai bentuk proses menuju wirausahawan sejati. Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough, wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasikan peluang serta menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. Dan disambung dengan Peter Drucker berkata bahwa wirausaha tidak mencari resiko, tetapi mereka mencari peluang. Demikian ya yang ditulis oleh David Obstrom 1992. Kita bisa juga melihat bagaimana mereka yang menghargai proses adalah mereka yang cenderung memiliki kesabaran, dan seorang wirausahawan sejati memiliki kesabaran dalam menjalani setiap proses menuju keberhasilan tersebut. Sehingga jika ada pendapat bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan, maka kata-kata ini dipegang teguh oleh seorang wirausahawan. Tanpa ada kegagalan, maka sulit bagi seseorang mengetahui di mana kelemahan yang ia miliki. Kadangkala kita perlu belajar dari kesalahan. Dan manusia diajarkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Karena jika ia mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari, maka artinya ia tidak pernah belajar dari pengalaman atau menyia-nyiakan pengalaman yang pernah didapatnya. Dan lebih jauh, setiap kesalahan atau kegagalan harus dipelajari apa penyebab semua itu bisa terjadi. Karena dengan mempelajari setiap kesalahan atau kegagalan tersebut, maka ilmu baru terus akan diperoleh. Sehingga sangat salah jika seseorang terus melangkah ke depan dengan melupakan kesalahan yang ada, tanpa memperdulikan apa penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Nah, kesempurnaan sebuah produk pada saat produk tersebut diciptakan lebih baik dari produk sebelumnya. Kata-kata seperti ini menjadi kunci keberhasilan seorang wirausahawan. Lebih jauh, kita juga perlu memahami pengertian dari wira swasta yang memiliki hubungan dekat dengan istilah wirausahawan. Baik, istilah wira swasta ada yang menghubungkan dengan istilah saudagar. Walaupun sama artinya dalam bahasa Sanskerta, tetapi maknanya berlainan. Wira swasta terdiri atas 3 kata. Ada wira, swa, dan sta. Masing-masing berarti wira adalah manusia unggul atau teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, apalagi berani, kemudian disebut juga sebagai pahlawan atau pendekar untuk kemajuan, dan memiliki keagungan watak. Nah, itu arti dari wira, ya. Kemudian wira swa. Swa artinya sendiri dan sta artinya berdiri. Nah, di Indonesia di Indonesia makna dari wira swasta itu diambil dari bahasa Sanskerta. Dalam pengembangan wirausaha di Indonesia, mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Salah satu bagian dari mata kuliah ini akan mengajarkan kepada mahasiswa untuk bisa menciptakan produk yang memiliki nilai jual di pasar. Termasuk mengajarkan mahasiswa bagaimana caranya mempresentasikan produk tersebut yang dilatih dari ruangan kelas dan jika perlu melakukan uji coba penjualan produk ke pasar.
Kondisi realitanya saat ini, kalau kita lihat telah menjadikan mereka yang selesai kuliah memiliki keinginan kuat untuk memiliki usaha. Bahkan ada di antara mereka yang telah memulai usaha semenjak sedang kuliah. Konsep kuliah sambil berbisnis dan bekerja sambil berbisnis telah begitu populer sekarang ini. Kita bisa lihat ya, ada yang jual online ya, ada yang jadi YouTuber ya, ada yang jadi programmer dan lain sebagainya. Dan ini termasuk dipakai oleh kalangan politisi, yaitu berbisnis sambil berpolitik dan berpolitik sambil berbisnis. Tapi bagi seorang politikus tentunya harus tetap mengindahkan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan serta norma yang berlaku di dalam dunia bisnis. Baik, saudara sekalian, seorang wirausahawan memang selalu berpikir untuk melihat peluang. Nah, di sini kita bisa melihat dalam contoh sederhana ketika seseorang pergi ke suatu pasar yang sangat ramai dan melihat fasilitas toilet di sana dalam kondisi tidak baik atau tidak terurus, sehingga banyak konsumen yang datang ke pasar mengeluh terhadap kondisi toilet tersebut. Maka kalau dia memiliki jiwa wirausaha, maka ia akan berpikir untuk membangun toilet dengan kondisi dan fasilitas yang baik serta bersifat komersial. Itu merupakan peluang, ya kan? Itu merupakan peluang. Semua pengeluaran dan pemasukan yang ia keluarkan akan dihitung serta ditentukan apakah visible atau invisible bila seseorang ingin menangkap peluang untuk membangun toilet umum pada sebuah pasar. Oke, di sisi lain ada cerita lain yang menarik dari seorang mahasiswa yang kuliah di Bandung. Ya, mahasiswa tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kemudian dia juga tinggal di gang sempit, di mana sang mahasiswa setiap hari hanya makan di sebuah warung nasi milik seorang penjual warung. Kita sebut misalnya warung nasi milik Ibu A. Dan si Ibu A tersebut di samping berjualan nasi, beliau juga membuat kue risol dan nagasari. Jenis kue ini sangat disukai oleh para mahasiswa yang makan di warung Ibu A. Maka mahasiswa tersebut mulai berpikir, gimana ya kalau seandainya saya yang menjual kue tersebut di kantin kampus tempat ia kuliah. Karena ketika dia belanja di warung Ibu A, dia melihat banyak mahasiswa yang menyukai kue risol dan nagasari tersebut. Sehingga dia mencoba untuk mengambil peluang bagaimana kalau seandainya dia menjual kue tersebut di kantin kampus tempat ia kuliah. Langkah selanjutnya, ia mencoba menghubungi pihak kantin, ya, dan mereka bersedia menerima titipan kue. Dan si Ibu A juga siap menyediakan kue dengan ketentuan satu buah kue dijual seharga 700. Dan mahasiswa tersebut menitipkan ke pihak kantin seharga 850. Dan pihak kantin bisa menjual sebesar Rp1.000 per buahnya. Sehingga dalam sehari mahasiswa tersebut membawa sebanyak 400 buah. Dan jika ada yang tidak terjual, ia akan mengembalikan kepada Ibu A. Ternyata kue risol dan nagasari buatan Ibu A itu selalu habis di kantin kampus. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa tersebut semakin optimis dengan meletakkan kue tersebut pada kantin lain yang berdekatan dengan kampus sebanyak 300 buah. Nah, coba kita bayangkan. Mari kita sama-sama membayangkan ya, atau kita membuat hitung-hitungan. Kalau kita memperkirakan ya, coba kalau kita misalnya buat hitung-hitungannya ya. Nah, kalau kita memperkirakan misalnya ya, kita uji, kita coba buat hitung-hitungannya ya. Yang pertama misalnya kalau kita uji dengan kue risol ya, dengan kue risol ya. Kalau misalnya kita buat dengan kue risol dan nagasari. Risol dan nagasari. Oke. Kita lihat ada risol dan nagasari. Nah, di sana risol dan nagasari ada sebanyak 700 buah dikali dengan Rp150 ya. Dikali dengan Rp150. Maka kita bisa lihat keuntungan per buahnya ya. Keuntungan per buahnya adalah ya, kalau kita lihat keuntungan per buahnya sama dengan Rp105.000.
ya kan? Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ongkos transport ke kampus, ya, ada ongkos transport atau biaya di sana. Ongkos transport ke kampus adalah 1.000 per hari, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat si mahasiswa makan sehari, si mahasiswa untuk makan, ya, untuk makan seharinya sebesar 30.000 Oke. Sebesar 30. Sebentar. Oke. Sebesar 30. Sebesar 30.000 rupiah per hari. Ya, sebesar 30.000 rupiah per hari. Nah, itu untuk makan pagi, siang, dan malam. Ya, kemudian yang keempat, uang sewa kamar. Ya, kamar kos. Uang sewa kamar kosnya per bulan, ya. Nggak usah per bulan lah, per bulan sulit. Kita ambil 1 tahun. 1 tahunnya sebesar 3 juta per tahun, ya, 3 juta per tahun. Nah, kalau kita bagikan 3 juta dibagi 365 hari, maka rata-rata dia harus membayar sewa kos per harinya adalah sebesar 8.220 rupiah per hari, ya. Dari 3 juta ini dibagi 365 hari. Jadi rata-rata dia membayar kamar kosnya per hari sebesar 8.220 rupiah. Dan biaya SPP yang kelima, dia punya biaya SPP. SPP-nya itu sebesar 5 juta, ya. 5 juta dibagi per semester. Dibagi per semester 183 hari lebih kurang, ya, 183 hari, maka dia memiliki 27 sama dengan 27.000, ya, 27.323 rupiah per hari, ya, per hari. Kemudian biaya yang keenam, ini per hari, ya, per hari. Yang keenam itu biaya fotokopi, dan lain-lain, ya, fotokopi atau fotokopi selama masa kuliah lah, ya, fotokopi selama kuliah 1 semester, ya. Fotokopi itu biayanya sebesar dalam 1 bulan rata-rata 400.000, ya, 400.000 per bulan, ya. 400.000 per bulan dibagi 25 hari karena nggak masuk hari Minggu, ya, maka dia membutuhkan biaya per hari untuk kuliah, ya. Untuk kuliah biaya fotokopi itu sama dengan sebesar 16.000 rupiah. 16.000 per hari, ya. 16.000 per hari. Kemudian apalagi? Biaya lain-lain, ya. Biaya lain-lain itu 1 bulan dia anggap sebesar 200.000, ya, sebesar 200.000. Nah, dibagi 30 hari berarti dia mendapatkan biaya lain-lain itu dialokasikan sebesar 6.667 rupiah per hari. Nah, maka berdasarkan perhitungan ini kita bisa kalkulasikan bahwa bisnis mahasiswa ini yang mengambil kue risol dan nagasari dari si ibu A dan dijualkan kepada kantin di kampusnya, ya, itu bisa kita lihat berapa total keuntungannya, gitu, ya. Nah, kita bisa lihat berapa besar keuntungannya.
dari bisnis yang dilakukan oleh si mahasiswa itu, kita bisa lihat bahwa keuntungannya adalah kita lihat total pendapatan ya. Total pendapatan ya. Total pendapatan ketebalan ya. Oke, saya pakai ini aja. Total pendapatan sama dengan total pengeluaran, atau kita buat di sini ya. Total pendapatan sama dengan total pengeluaran ya, total pengeluaran dikurang salah dong ya, keuntungan bersih. Kalau keuntungan bersih itu profit sama dengan TC dikurang dengan TR ya, atau bisa juga profit sama dengan ya, TR dikurang dengan TC. Nah, dalam kasus kita ini berarti keuntungan bersih ya, keuntungan bersih. Kalau misalnya kita anggap ini adalah, kalau misalnya saya anggap fee ini adalah keuntungan bersih. Kalau kita anggap fee adalah keuntungan bersih, kemudian fee adalah keuntungan bersih, TC fee adalah keuntungan bersih ya, keuntungan bersih. Kemudian ini adalah penerimaan ya, penerimaan. Kemudian ini adalah pengeluaran ya, pengeluaran. Maka ya, maka kita bisa menghitung berapa besar yang didapat oleh si mahasiswa ya. Maka kita bisa lihat 105.000 dikurang dengan 67.210 sama dengan 37.790 rupiah ya kan. Nah, berarti keuntungan per hari dari si mahasiswa itu adalah 37.790 rupiah. Dan 37.790 rupiah dikali 25 hari efektif dalam 1 tahun, maka dia akan mendapatkan penghasilan bersih sebesar 944.750 rupiah. Bayangin, hampir 1 juta ya per bulannya ya. Nah, ini adalah, kalau ini adalah perharinya, ini keuntungan per hari, Kalau seandainya kita kali 37.790 dikali 25 hari efektif, karena 4 harinya itu biasanya kantin nggak buka karena karena hari libur ya, maka dia bisa mendapatkan sebesar 944.750 rupiah keuntungan bersih per bulan, hampir 1 juta. Nah, inilah yang disebut sebagai jiwa wirausaha, di mana mahasiswa tersebut ya, seorang mahasiswa bisa melihat peluang yang bisa menghasilkan keuntungan untuk dia. Nah, untuk memperbesar keuntungan, maka mahasiswa tersebut bisa saja memutuskan untuk mengambil kredit sepeda motor dengan cicilan per bulan 500.000 misalnya. Kemudian selanjutnya si mahasiswa itu kita andaikan juga dapat menjual kue risol, nagasari, dan berbagai jenis kue lainnya, tidak hanya di dalam lingkungan kampus tetapi juga mulai berkembang ke tempat lainnya yang ada di kota Bandung. Nah, sehingga kita bisa lihat cita-cita lebih besar, dia ingin suatu saat memiliki toko sendiri dan karyawan dengan aktivitas bisnis dalam bidang kue. Seperti kata pepatah, langkah ribuan mil dimulai dari satu langkah kecil. Nah, contoh dari mahasiswa ini kita bisa melihat bagaimana dia telah memulai satu langkah kecil menuju untuk langkah yang jadi lebih besar. Nah, itu kalau kita berandai-andai gitu ya, kita misalkan gitu.
Kemudian ada beberapa contoh untuk mereka yang telah memulai bisnis semenjak masih berstatus sebagai mahasiswa. Contohnya ada Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Ellison, ya, dan berbagai pebisnis muda lainnya. Kalau Mark Zuckerberg ini kalau saya nggak salah pendiri Facebook, ya. Kalau Bill Gates ini pengusaha yang saya tahu gitu ya. Nah, mereka adalah pebisnis muda yang dikenal di dunia sebagai orang yang membangun usaha semenjak mereka masih duduk di bangku kuliah, bahkan memutuskan untuk keluar dari universitas dan berkonsentrasi penuh pada pekerjaan mereka. Namun akan lebih baik ya kalau seandainya generasi muda sekarang tetap kuliah dan terus menjalankan bisnis. Artinya apa? Artinya terciptanya keseimbangan antara kemampuan akademik dan bisnis yang dijalankan. Bagaimanapun pengaruh ilmu pengetahuan terhadap bisnis sangat besar dampaknya begitu seseorang yang berlatar belakang pendidikan, akuntansi, dan suatu perusahaan yang dimiliki diaudit oleh akuntan publik, maka otomatis ia akan bisa memahami berbagai penjelasan yang akan diberikan oleh seorang akuntan publik tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana hubungan antara kuliah sambil berbisnis dan berbisnis sambil kuliah, dan begitu juga pada karyawan sambil berbisnis. Ya, saudara bisa lihat intinya adalah ini merupakan profit dan kesejahteraan. Kuliah sambil berbisnis, kemudian berbisnis juga sambil kuliah dapat dilakukan ya secara bersamaan, di mana tujuan ini semua adalah untuk mencapai profit dan kesejahteraan. Ada seorang karyawan berupaya untuk bekerja sambil berbisnis, kemudian dia sambil berbisnis tetap mencari atau menjadi seorang karyawan, di mana tujuannya juga akan tetap untuk meraih profit dan kesejahteraan. Nah, pada gambar di atas kita bisa melihat bagaimana suatu aktivitas untuk menjadi seorang wirausahawan bisa dilakukan ketika ada waktu-waktu senggang atau kosong yang dimiliki oleh seseorang. Seorang mahasiswa sambil kuliah maka ia bisa berbisnis, dan sambil berbisnis ia bisa kuliah. Itu juga bisa dilakukan oleh seorang karyawan di sebuah perusahaan ketika ia sedang bekerja, maka ia bisa mencari waktu untuk berbisnis, dan artinya sambil bekerja ia bisa juga berbisnis. Nah, itu tadi yang dimaksudkan oleh penjelasan sebelumnya ya, bagaimana seorang mahasiswa sebaiknya ketika berbisnis tetap melanjutkan pendidikannya. Kenapa? Karena lebih jauh mereka yang berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Hukum, ketika mereka berbisnis maka ia akan mampu memahami setiap perjanjian atau kontrak dan berbagai kesepakatan lainnya, termasuk jika ada kasus keterlibatan hukum. Kalau penjelasan sebelumnya, kalau dia kuliah atau berlatar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi, maka dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh seorang akuntan ketika dilakukan pengauditan terhadap perusahaannya atau usahanya. Nah, mengapa hal itu bisa dilakukan? Karena mereka telah belajar dengan baik semenjak duduk di bangku kuliah. Begitu juga dengan mereka yang berlatar belakang pendidikan teknik, sementara bisnis yang didirikan berhubungan dengan teknik. Nah, ini seperti bisnis yang kita kenal dengan bisnis PT Bukaka Group yang didirikan oleh Fadil Muhammad. Fadil Muhammad adalah alumni Institut Teknologi Bandung dengan kemampuan akademik yang bagus. Tetapi ia memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan. Dengan bekal ilmu dan tekad, ia mampu mewujudkan semua itu. Sehingga tidak bisa dipungkiri jika pendidikan memegang peranan penting untuk membantu seorang anak menjadi lebih sukses. Nah, dalam konteks lebih jauh, ketika kita melihat hubungan antara kuliah sambil berbisnis dan berbisnis sambil kuliah, atau begitu juga pada karyawan sambil berbisnis ya, sekarang ini kita malah melihat banyak politisi yang berbisnis dan artinya sambil berpolitik ia juga berbisnis. Contohnya seperti Abu Rizal Bakri, Surya Paloh, Hanu Tanu Sudibyo ya. Heri Tanu Sudibyo kalau saya nggak salah. Ya, Heri Tanu Sudibyo, Yusuf Kala, dan banyak lagi yang lainnya. Ada banyak yang harus diingat oleh seorang wirausahawan ketika ia suatu saat berhasil menjadi seorang pengusaha sukses.
bahwa jika selama ini ia bertanggung jawab untuk memajukan bisnisnya, maka suatu saat ia juga akan bertanggung jawab untuk memajukan perekonomian negara Indonesia secara keseluruhan. Mengapa? Karena seperti kata pepatah, seiring datangnya kekuatan besar, maka datang pula tanggung jawab yang besar. Nah, terakhir kita bisa melihat bahwa pergeseran dalam ekonomi global yang dramatis telah membuka pintu pada peluang bisnis yang luar biasa bagi wirausahawan yang berkeinginan untuk menguasai dunia. Beberapa hal yang mengubah dunia seperti runtuhnya tembok Berlin, hancurnya komunisme, dan hilangnya hambatan perdagangan melalui perjanjian perdagangan telah mengubah aturan dunia dan telah membuka lebih banyak pasar dunia bagi wirausahawan. Dalam membangun bisnis dengan menjadikan pasar global sebagai area penjualan produk, maka ini akan menjadi satu tantangan besar yang harus dihadapi dari berbagai kemungkinan yang akan dihadapi oleh seorang wirausahawan. Namun yang harus ditanamkan dalam diri seseorang wirausahawan adalah semangat optimisme, termasuk dengan tetap intensif mempelajari bagaimana menerapkan strategi-strategi yang mampu mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut. Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scott bahwa perusahaan kecil yang telah berhasil memperluas diri ke dalam pasar luar negeri cenderung untuk bergantung pada beberapa strategi. Ada 4 strategi yang biasa mereka lakukan ya. Bagaimana 4 strategi tersebut dapat membantu perusahaan kecil agar bisa memperluas diri menjadi perusahaan yang lebih besar. Yang pertama, strategi pertama adalah meneliti pasar luar negeri secara menyeluruh. Kemudian strategi kedua adalah memfokuskan diri pada suatu negara tunggal pada awalnya. Dan yang ketiga, menggunakan sumber daya pemerintah yang dirancang untuk membantu perusahaan kecil dalam memantapkan keberadaannya di pasar internasional. Dan strategi yang terakhir adalah membangun aliansi dengan mitra setempat. Baik, saudara mahasiswa sekalian, di penghujung materi ini kita bisa menyampaikan bahwa banyak dari para pebisnis yang memulai usaha dari tempat yang sederhana. Michael Dell dan Steve Jobs adalah 2 contoh nyata yang sama-sama memulai bisnis dari kamar dan garasi mobil mereka. Michael Dell memulai bisnisnya untuk menjual PC dan komponen yang dibuat khusus dari kamar di asramanya di University of Texas. Saat itu masuk dalam daftar orang terkaya di Amerika Serikat hanyalah impian bagi Michael Dell. Akan tetapi siapa sangka Dell telah mewujudkan impiannya itu, dan sekarang Dell Computer menjual produk komputer bernilai lebih dari 50 juta dolar di internet setiap harinya. Dan kekayaan yang ia raih dari keberhasilan perusahaannya menyebabkan Dell bertahan hampir pada puncak daftar Forbes, ya, puncak daftar Forbes dengan nilai bersih sebesar 16,5 miliar dolar Amerika Serikat. Wis, gila ya. Besar banget tuh penghasilannya. Karena kita bisa lihat memang ada komputer Dell itu kan, Dell, D-E-L-L komputer gitu ya. Jadi itu ternyata dicetuskan oleh Michael Dell. Termasuk apa yang dilakukan oleh para pebisnis muda Indonesia yang saat ini begitu ambisius ya, menjual produknya melalui jaringan-jaringan internet ya. Indonesia bisa saja memberikan peluang yang menjanjikan. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 240 juta lebih. Sehingga potensi ini akan semakin terlihat di masa yang akan datang. Nah, sehingga sudah sepantasnya lah perhatian pengembangan wirausahawan di Indonesia, termasuk para mahasiswa bila ingin menjadi wirausahawan, bukan hanya dalam konteks melihatnya dari segi keuntungan ekonomi, namun juga bisa melihat dari sisi keuntungan politik. Mengapa? Karena kekuatan para wirausahawan tersebut mampu memberi pengaruh pada kekuatan dan wibawa politik Indonesia di mata internasional. Karena bangsa lain akan melihat keberhasilan Indonesia dalam membantu tumbuh dan berkembangnya wirausahawan di Indonesia. Baik adik-adik, demikian ya materi kuliah kita untuk hari ini dengan topik ya, dengan judul
pertumbuhan ekonomi ya, dengan judul Indonesia dan Pembangunan Berkelanjutan guna melihat bagaimana proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Besar harapan saya bahwa materi ini bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami dengan baik ya. Bila ada pertanyaan masih bisa didiskusikan pada grup diskusi kelas atau bisa di email langsung pada email yang tertera pada channel YouTube ini. Nah, dari materi yang sudah disampaikan itu saya hanya berpesan bahwa tidak ada peluang yang tidak mungkin untuk diraih, karena semua peluang itu didapat karena adanya kreativitas, kemudian adanya kemampuan, kemudian adanya komitmen, semangat dan kerja keras dari para generasi muda untuk mau berkembang ya. Dan untuk menjadi seorang pebisnis yang handal atau wirausahawan yang handal, Anda para mahasiswa harus berani keluar dari zona aman. Mencoba itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau Anda gagal dalam percobaan pertama, maka lanjutkan dengan usaha yang kedua. Masih gagal lagi, lanjutkan dengan yang ketiga. Masih gagal lagi, lanjutkan pada yang keempat. 5, 6, 7, 8. Pada akhirnya, pada uji yang ke-9, usaha yang ke-9, maka saudara akan bisa menjadi wirausahawan yang berhasil. Sesuai dengan konteks kuliah hari ini, saudara bisa lihat bahwa apa yang menyebabkan kegagalan pada usaha pertama sampai usaha ke-8 itu kita lakukan evaluasi, sehingga pada saat kita melakukan usaha yang ke-9 kita bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang menyebabkan usaha kita menemui hambatan atau usaha kita tidak berjalan. Makanya usaha ke-9 itu akan berhasil dan membuat kita menjadi wirausahawan sejati. Nah, tentunya apa yang kita lakukan itu harus memotivasi kita untuk bisa selalu bangkit. Kenapa? Karena motivasi itu akan memberikan hidup yang baik. Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan ya. Nah, demikian adik-adik untuk hari ini. Selamat belajar, jangan lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ya. Mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan semoga Anda bisa berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Serta apa yang saya sampaikan bisa menambah khasanah berpikir, memotivasi mahasiswa sekalian dan juga bisa memberikan pengaruh yang positif. Demikian saya akhiri dengan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.